Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku membahas tentang 20 poin penting update UTBK 2020 berdasarkan hasil LTMPT kemarin 31 Mei di aplikasi Zoom dan live streaming YouTube. So let's check it out. Yang pertama adalah infonya dari 1.479.850 orang pendaftar UTBK yang lolos hanya sekitar 150 ribuan orang. Jadi keketatannya sekitar 0,01%. Ini sangat-sangat ketat. Berikan yang terbaik ya teman-teman. Yang kedua, soal dirancang sedemikian rupa untuk menyeleksi yang lolos dan tidak. Nah, jadi ini udah ranahnya LTMPT. Tugas teman-teman hanyalah belajar dan mengikuti ujiannya nanti dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah cermat dalam milih jurusan. Ini bisa mempertimbangkan keketatan, nilai rataan, klasterisasi, dan hasil TO. Ini udah aku pernah jelaskan di sebelum-sebelumnya, bisa cek di video-video sebelumnya. Yang keempat, jangan lupa gunakan masker, jangan bergerombol, dan jaga jarak. Nah, ini saat hari H-nya, jadi seperti itu. Yang kelima, tidak boleh membawa kamera, HP, kalkulator ke dalam ruangan. Yang keenam, TPS untuk IPA dan IPS sama. Yang ketujuh, hanya ada satu kali tes ujian, jadi pergunakan sebaik mungkin. Yang kedelapan adalah sudah diterima SNMPTN, dilarang mengikuti SBMPTN. Nah ini penting banget, jadi biasanya sistemnya juga udah ngeblok, jadi nggak akan bisa ya yang udah lolos SNMPTN ikut SBMPTN. Yang kesembilan, dalam hal pilihan, jika pertama PTN, maka keduanya itu nggak boleh politeknik. Begitupun sebaliknya ya. Misalnya gini, pilihan yang benar itu adalah PTN dan PTN, serta politeknik dan politeknik, tidak boleh campuran. Yang ke-10, dalam hal pilihan perlu memperhatikan kriteria jurusan. Ceknya di ltmpt.ac.id. Misalnya seperti ini. Tinggal masuk ke webnya di ltmpt.ac.id, lalu klik SBMPTN, lalu ini akan ada daftar PTN-nya, terus klik PTN yang kamu mau, misalnya adalah Universitas Diponegoro. Nah, nanti akan keluar seperti ini jurusannya. Misalnya kita klik kesehatan masyarakat, nanti di samping kanannya itu ada penjelasan. Syarat SMTA-nya itu bisa dari SMA mana aja. Ini misalnya dari SMA IPA, lalu MA IPA, dan juga lulusan paket C IPA. Dan SMK-nya bisa dari pekerjaan sosial. Nah, untuk IPS-nya berarti tidak menerima untuk kesehatan masyarakat Undip. Seperti itu ya. Yang ke-11 adalah pusat UTBK dipilih siswa, lalu nanti tempat dan sesinya dipilih oleh sistem. Yang ke-12, materi UTBK itu adalah penalaran umum bahasa Indonesia, pengetahuan dan pemahaman umum Indonesia dan Inggris, pengetahuan kuantitatif ini juga yang terbaru ya, Indonesia dan Inggris, serta pemahaman bacaan dan menulis ini bahasa Indonesia. Lalu jumlah soal rahasia menurut LTMPT. Selanjutnya, tahapan pendaftarannya seperti ini. Akan ada 5 tahapan, yaitu login ke portal LTMPT, melengkapi biodata, memilih pusat UTBK, memilih program studi, mengunggah portofolio, dan konfirmasi serta simpan permanen. Ini login ke portal LTMPT-nya, ini dummy aja ya. Jadi kayak contoh aja gitu. Jadi tinggal klik UTBK SBMPTN, lengkapi biodata, jadi semua ini harus dilengkapi. Data dasar dari Dapodik ini tidak dapat diubah, kecuali pas foto, alamat, dan nomor telepon. Jadi pastikan semuanya sudah benar ya. Perubahan harus dilakukan melalui pusat UTBK pada saat nanti setelah memilih pusat UTBK. Lalu mengisi jurusan SMTA, di sini nanti kamu milih IPA, IPS, atau dari SMK jurusan apa. Lalu simpan permanen biodata, nah ini ketika sudah simpan permanen, pastikan jangan ada kesalahan sekecil apapun. Lalu memilih pusat UTBK. Nah, di sini pilih apakah di PTN mana gitu yang terdekat, paling dekat dengan domisili kamu, tempat tinggal kamu. Lalu konfirmasi pilihan pusat UTBK nanti akan dikonfirmasi. Lalu ini proses pendaftaran UTBK ya. Tadi kan udah melengkapi biodata, memilih pusat UTBK. Di sini akan ada konfirmasinya gitu. Lalu ini kalau misalnya udah terkonfirmasi, bisa mendapatkan slip pembayaran biaya UTBK. Di sini akan bayar 150.000 menurut bank-bank yang sudah bermitra ya.
Lalu status pembayaran biaya UTBK-nya, nanti ini akan ada statusnya apakah udah terbayar apa belum. Kalau misalnya udah bayar, nanti bisa milih prodi. Ini pilihan prodinya, dalam proses seleksi akan diadu dulu di pilihan 1, kalau nggak masuk baru diseleksi di pilihan 2. Ini saya dapat dari Twitter. Pembobotannya tidak dikasih tahu. Lalu mengunggah portofolio untuk jurusan seni dan olahraga, tapi kalau misalnya jurusan yang tidak membutuhkan portofolio, berarti tidak usah mengunggah. Lalu ini akan ada konfirmasi simpan permanen. Dan ini akan ada simpan atau cetak kartu peserta. Nah, ini penting banget, jangan sampai hilang ya. Skenarionya ini, untuk peserta reguler, yang nggak memiliki KIPK itu harus bayar biaya UTBK, yang tidak memiliki disabilitas tidak memerlukan bantuan khusus pada saat mengikuti ujian, jadi nggak usah di checklist, dan pada saat memilih program studi PTN tidak ada keharusan unggah portofolio. Selanjutnya, ada keterangan bahwa first come, first serve gitu. Jadi daftar lebih dahulu mendapatkan jadwal lebih dulu. Ini menurut Pak Arif dari LTMPT. Selanjutnya jumlah soal ini rahasia LTMPT, jadi tidak usah tahu menahu, yang penting dipelajari aja. Yang ke-16, pas foto yang tidak jelas dan buram terancam tidak lolos SBMPTN. Pastikan pas foto kamu harus jelas. Ke-17, pembayaran biaya UTBK. Pembayarannya bisa melalui bank mitra seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Lalu bisa dibayar dapat dilakukan paling lambat 2 kali 24 jam, dilakukan menggunakan kode pembayaran 8 digit dan NISN 10 digit. Pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah dibebaskan dari pembayaran. Bukti pembayarannya ini berisikan informasi kode pembayaran, NISN, nama, tanggal lahir, dan nominal pembayaran. Selanjutnya terdapat kuesioner mengenai COVID-19. Setelah mengisi akan mendapatkan sertif yang harus di bawah 1 UTBK berhubungan dengan kesehatan. Yang tidak lolos tes kesehatan tidak diperkenankan mengikuti UTBK dan tidak ada susulan. Maka itu, jaga kesehatan ya. Yang ke-19, jumlah sesi UTBK totalnya 30 dan dilaksanakan sesuai waktu setempat. Beberapa daerah mundur, seperti Kalimantan, Sumatera. Nah, ini waktu sesinya, jumlah sesinya ada 4 untuk Senin sampai Kamis dan Jumatnya 2 sesi. Lalu terakhir adalah kartu UTBK tidak boleh hilang, simpan di Google Drive, Dropbox, WA, email, dan lain-lain, lalu dicetak dan dibawa saat ujian, seperti ini contohnya. Nah, apa aja yang harus dibawa? Ini kartu tanda peserta, fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi atau surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah, serta berisi nama siswa, NISN, siswa, NPSN sekolah, dan pas foto siswa terbaru. Nah, lalu lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian, mengenakan masker pada saat berada di lokasi ujian, dan peserta harus dalam kondisi sehat. Nah, gitu aja. Jangan lupa recheck sebelum finalisasi kartu pendaftaran UTBK, karena data jika sudah dipermanenkan tidak dapat diubah. Jaga kesehatan dan jaga ketenangan dan berdoa selalu. Pendaftaran dibuka besok tanggal 2 Juni pukul 14.00 sampai 20 Juni 2020. Semangat! Good luck, belajar dengan sebaik mungkin. Bye!